Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 201. Tukarkan nama Bupati dan Wakil Bupati. Ini dianggap sebagai kejahatan politik yang serius. Peretasnya terlalu berani. Liang Pengcheng meraung. Kabupaten telah mengeluarkan perintah. Kasus ini harus diselesaikan dalam 2 hari. Jika tidak, para pemimpin yang terlibat harus memikul tanggung jawab. Hui Guo langsung pucat. Dia adalah pemimpin yang terlibat. Kepala Liang, 2 hari, terlalu singkat. Bisakah kamu? Hanya 2 hari, kata Liang Chengpeng. Jika kamu tidak dapat menyelesaikan kasus ini, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Hui Guo hampir mengumpat keras-keras. Bagaimana ini mungkin? Dong Suebing adalah seseorang yang menyimpan dendam. Saat pertama kali bertemu Hui Guo, dia mengolok-olok Dong Suebing. Sekarang, Hui Guo dalam masalah dan Dong Suebing tersenyum bahagia di dalam hatinya. 2 hari, Anda mungkin tidak dapat menangkap peretas meskipun Anda punya waktu 2 bulan. Deputi dan kepala departemen lainnya memandang Hui Guo dengan kasihan. Siapapun juga akan mendapat masalah jika ditugaskan untuk menyelesaikan kasus ini. Setelah itu, Liang Chengpeng melanjutkan pembahasan beberapa kasus lainnya. Dong Suebing menunggu dengan penuh semangat untuk melihat stasiun mana yang akan ditugaskan kepadanya. Kantor yang ingin dikuasai Dong Suebing adalah kantor polisi desa Huitian. Tempat itu bukan hanya kampung halamannya, juga memiliki fasilitas yang lebih baik dibandingkan desa lain karena dekat dengan tambang emas. Namun desa Huitian berada di bawah yurisdiksi Hui Guo, dan Dong Suebing tidak memiliki kesempatan tersebut. Dong Suebing berdoa agar desa yang akan dipimpinnya bukanlah desa yang miskin dan tanpa hukum. 5 menit 10 menit pertemuan berakhir. Dong Suebing tercengang karena kepala Liang tidak memberikan tugas apapun kepadanya. Dia sangat marah. Meskipun semua orang meremehkannya karena usianya, dia tetaplah wakil kepala biro. Bagaimana mungkin dia tidak mempunyai tugas apapun? Dong Suebing tidak bisa menahan diri. Setelah pertemuan berakhir, dia pergi ke kantor Liang Chengpeng. Kepala Liang, saya sudah mengenal biro tersebut. Bisakah Anda memberitahu saya bidang mana yang akan saya tangani? Liang Chengpeng melihat ke arah Dong Suebing. Biro akan segera memberikan tugas kepadamu. Segera. Sudah berapa hari? Ini harus dilakukan pada hari pertamaku. Liang Chengpeng tidak mempersulit Dong Suebing. Pertama, Dong Suebing tidak menyebutkan hal ini dan kedua, Liang Chengpeng belum memikirkan bagaimana menugaskan kembali tugas semua deputi. Mantan deputi telah melakukan kesalahan dan semua stasiun dan departemen yang dia pimpin diambil alih oleh Hui Guo. Sekarang Dong Suebing telah mengambil alih mantan wakilnya, dan tidak ada lagi pekerjaan yang tersedia untuknya. Setelah meninggalkan kantor kepala Liang, wajah Dong Suebing menjadi hitam. Dalam perjalanan kembali ke kantornya, dia memperhatikan semua orang memandangnya dengan aneh. Beberapa kepala departemen hanya tersenyum padanya dan tidak menyapanya dengan hormat. Mereka memperlakukannya sebagai wakil kepala yang tidak mempunyai kekuasaan. Dong Suebing tahu bahwa semua tugas diambil alih oleh pemimpin lainnya. Tapi ini bukan alasan untuk tidak memberikan tugas apapun padanya. Itu karena dia tidak melakukan apapun untuk mengesankan para pemimpin di biro tersebut. Liang Chengpeng memiliki keputusan akhir di biro, dan dia dapat dengan mudah menugaskan beberapa stasiun ke Dong Suebing. Dong Suebing juga ingin menunjukkan kemampuannya. Tapi dia tidak punya tugas apapun. Bagaimana dia akan membuktikan dirinya? Berapa lama dia akan menunggu? Dong Suebing telah menghadapi masalah pertamanya sejak dipindahkan ke tingkat akar rumput. Jika ini adalah hari-hari biasa, orang-orang di biro akan mendiskusikan Dong Suebing karena tidak mendapat tugas apapun. Tapi hari ini, semua orang di biro membicarakan tentang peretasan situs web pemerintah kabupaten. Tidak hanya kepala daerah yang marah, anggota komite partai komisi urusan hukum kabupaten dan wakil kepala daerah, yang bertanggung jawab atas keamanan publik, datang ke biro untuk mengadakan pertemuan. Mereka menegur Liang Chengpeng, Hui Guo dan para pemimpin lainnya. Mereka menegaskan kasus ini harus diselesaikan dalam waktu 2 hari. Suasana hati Hui Guo sedang buruk. Dia dan petugas keamanan siber bekerja sepanjang sore dan tidak mendapatkan petunjuk apapun. Semua orang tahu bahwa Hui Guo sedang dalam masalah besar sekarang.
Para pemimpin daerah tidak akan membiarkan dia pergi. Liang Chengpeng juga berada di bawah tekanan yang sangat besar. Kepala daerah penting tentang reputasinya. Namanya ditempatkan di bawah kolom wakil ketua, dan ada nama wakil ketua yang menggantikannya. Bahkan jika hal ini dilakukan oleh peretas, wakil ketua juga harusnya mendapat masalah. Jika kasus ini tidak diselesaikan, wakil ketua eksekutif Hui Guo dan Liang Chengpeng akan mendapat masalah. Namun hingga jam 8 malam, masih belum ada kemajuan. Liang Chengpeng memerintahkan mereka bekerja sepanjang malam, sebelum meninggalkan biro. Liang Chengpeng juga tahu bahwa 2 hari tidak mungkin mereka menyelesaikan kasus ini. Dia sedang memikirkan solusi ketika teleponnya berdering. Dia melihat layar penelepon sebelum menjawab. Zhen tua, kenapa kamu meneleponku? Itu adalah Kepala Cabang Keamanan Negara Distrik Barat Beijing, Zhen Angwo. Zhen Angwo berasal dari Keamanan Umum Kota Fen. Meskipun dia tidak berasal dari daerah yang sama, dia pernah bertemu Liang Chengpeng beberapa kali di masa lalu. Haha. Saya menelepon untuk menanyakan tentang Anda dan menanyakan tentang pemuda yang dipindahkan dari cabang saya. Bagaimana kabar Xiao Dong? Liang Chengpeng terkejut. Dia tahu Kepala Dong sebelumnya bekerja di bawah bimbingan Zhen Angwo. Tapi dia tidak pernah berharap Zhen Angwo akan meneleponnya secara pribadi untuk menanyakan tentang Dong Suebing. Keduanya sudah lama tidak saling menghubungi. Kepala Dong baru saja melapor ke biro kami dan masih memahami pekerjaannya. Oke. Saya akan menjaganya di masa depan. Dia mengira Dong Suebing telah memanfaatkan koneksi Zhen Angwo untuk mendapatkan transfernya. Zhen Angwo mendengarkan apa yang diucapkan Liang Chengpeng dan memahami apa yang dimaksud dengan hati-hati. Tidak perlu memintaku. Dia adalah bawahanmu sekarang. Lakukan saja dia secara normal. Saya tidak punya maksud lain. Sebelum Dong Suebing meninggalkan cabang distrik barat, mereka mengalami beberapa konflik, dan Zhen Angwo tidak akan membantu Dong Suebing. Liang Chengpeng dapat merasakan bahwa hubungan Dong Suebing dan Old Zhen tidak baik. Liang tua, kenapa suaramu terdengar serak? Pekerjaanmu terlalu banyak, jangan marah. Saya mempunyai kasus yang sulit, dan kabupaten hanya memberi saya waktu 2 hari untuk menyelesaikannya. Tapi kami bahkan tidak punya petunjuk sekarang. Kasus ini sangat sulit untuk ditangani. Liang Chengpeng mengusap pelipisnya. Itu benar, aku siap menerima hukumannya. Zhen Angwo bahkan tidak menanyakan detail kasusnya dan berkata, Liang tua, jika kamu benar-benar tidak punya cara lain, carilah Xiao Dong. Liang Chengpeng tercengang. Dia tidak tahu apa yang istimewa dari Dong Suebing. Ya, meskipun aku tidak menyukai karakter Xiao Dong, aku harus mengakui bahwa dia benar-benar mampu. Jika Anda membahas masalah, cari saja dia. Hari berikutnya, Dong Suebing sedang berada di kantornya memikirkan bagaimana dia harus mengatasi sakit kepalanya ketika seseorang mengetuk pintu. Setelah itu, pintu terbuka. Dong Suebing bertanya-tanya siapa yang begitu kasar. Saya masih belum meminta Anda masuk, dan Anda membuka pintu seperti itu. Ini terlalu tidak sopan. Namun ketika Dong Suebing melihat orang itu adalah wakil kepala eksekutif Hui Guo, dia segera berdiri. Ketua Hu, jika Anda ingin bertemu dengan saya, telepon saja saya. Mengapa kamu ada di sini secara pribadi? Hui Guo memiliki lingkaran hitam di sekitar matanya. Dia tampak seperti dia tidak tidur tadi malam. Tidak apa-apa, Dong Suebing tidak menyukainya. Apakah ada masalah? Hui Guo duduk di kursi dan tersenyum. Saya mendengar bahwa Anda masih belum diberi tugas apapun. Berhenti menambahkan garam pada lukaku. Apakah kamu di sini untuk menertawakanku? Dong Suebing mengangguk dan menjawab dengan tenang. Saya masih belum memahami pekerjaan di sini. Ini masih belum waktunya bagi saya untuk mulai bekerja. Dong Suebing membuat alasan untuk dirinya sendiri. Hui Guo menggelengkan kepalanya. Anda dapat membiasakan diri dengan pekerjaan Anda sambil bekerja. Dong Suebing merasa frustrasi. Apa artinya ini? Anda tahu bahwa saya tidak mempunyai tugas apapun, dan Anda terus menyebutkan ini. Namun apa yang dikatakan Hui Guo selanjutnya mengejutkan Dong Suebing. Hui Guo berkata, Ketua Dong, karena Anda dipindahkan ke tingkat akar rumput, Anda harus mampu. Semua orang di biro menunggu Anda untuk menunjukkan kemampuan Anda. Ya, saya berencana untuk berbicara dengan ketua untuk memberi Anda beberapa tanggung jawab. Bagaimana menurutmu?
Apakah kamu percaya diri? Tanggung jawab. Ingin mengatur beberapa tugas untuk saya. Dong Suebing masih merasa terganggu dengan hal ini, tetapi Hui Guo tiba-tiba menyebutkan hal ini. Mungkinkah dia ingin memberikan beberapa stasiunnya kepada saya? Apa yang dia lakukan? Saya tidak terlalu dekat dengannya. Oh, di antara semua wakil kepala, Hui Guo bertanggung jawab atas sebagian besar departemen dan stasiun. Mungkin Kepala Liang telah berbicara dengannya dan memintanya untuk memberikan beberapa stasiun kepada saya. Hui Guo pasti berpura-pura menyerah dan ingin memberiku bantuan. Dong Suebing mengerti apa yang dia lakukan. Saya akan mendengarkan pengaturan pemimpin. Hui Guo mengangguk. Baiklah, tunggu perintah resminya. Dong Suebing dengan cepat berterima kasih kepada Hui Guo dan mengantarnya ke pintu. Setelah Hui Guo pergi, dia kembali ke kursinya. Sepertinya pembicaraannya dengan Kepala Liang kemarin berhasil. Dia akan diberi beberapa tugas sekarang. Apakah itu stasiun desa Huitian? Seharusnya tidak demikian. Hui Guo tidak akan menyerahkan tempat itu. Seharusnya itu adalah desa yang kumuh. Dong Suebing menunggu hingga hampir tengah hari ketika dia menerima kabar. Tugas yang diberikan kepada Dong Suebing di luar dugaannya. Biro Kabupaten telah membentuk tim investigasi khusus untuk menangani peretasan situs web pemerintah kabupaten. Dong Suebing ditugaskan menjadi ketua tim-tim investigasi ini. Wakil ketua tim ini adalah pemimpin kecil dari Departemen Keamanan Siber Kabupaten. Tak satu pun dari orang-orang Hui Guo ada di tim. Dong Suebing segera berdiri dengan marah setelah menerima berita ini, bajingan ini. Hui Guo tidak menerima instruksi apapun dari Liang Chengpeng untuk menyerahkan sebagian tugasnya kepada Dong Suebing. Dia hanya bermain-main dengan kata-kata untuk membuat Dong Suebing salah paham. Jika Dong Suebing setuju, dia akan menyerahkan kasus ini padanya. Dengan cara ini, dia tidak akan terlibat dalam kasus ini dan tidak perlu memikul tanggung jawab apapun. Karena ada tim investigasi, maka menjadi tanggung jawab ketua tim jika kasus ini tidak terselesaikan. Keparat Ker, bajingan ini. Dong Suebing berkobar. Dia membenci orang-orang yang melakukan trik tercela di belakang punggungnya. Kasus ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan itu harus menjadi tanggung jawab Hui Guo. Namun kini, dia malah menjadi kambing hitam. Dong Suebing sangat marah dan pergi mencari Hui Guo. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.